kita sobek. Kira-kira ukurannya memadai dengan dia. Ya, sebenarnya nanti kamu kalau itu kerjain ya. Dari kepala sekitar 20 cm, dari ujung kaki 20 cm. Terus iya. Nah, kenapa ini 20 cm, 20 cm? Karena ini nanti untuk pembungkusan. Sebab kalau seandainya dipotong pas bagian kepala makan, ini nggak akan terikat, nggak akan terbungkus seperti pojok. Ya, jadi kita berikan 20 cm, 20 cm. Ya, kamu boleh dulu dan dulu. Atau kamu sini deh. Ntar kalau itu nggak enak. Sini kamu di sini. Nah, di sini aja sini, biar kelihatan. Jadi ukuran ini biar teman-teman kamu lihat. Ukuran ini akan kita ukur di kain kapas. Ya, caranya nanti kita ukur sesuai dengan ukuran. Terus, kamu sini pegang tangan kiri mana? Nah, sini. Ya, lurus. Nah, pegang sini. Ini kan panjang ya. Nah, jadi tarik lagi. Terus, nah, setelah ukurannya sama, ya, sama ini, baru kita gunting. Kita gunting di sini. Nah, kalinya pegang. Sana saya berpikir apa? Lagi kita Jenazah disuruh. ya. Rahasia antik. Ya. Udah berapa? 2. Kira-kira sulit nggak? Enggak ya, sebenarnya nggak sulit. Sudah berapa? Nah, 3 lapis ini namanya yang kain kapas. Ya, itu satu lagi. Ini yang bergomisnya. Kenapa buatin gomis? Ini untuk menghindari terbuka auratnya. Jadi nanti habis dimandikan, lanjang tuh dia, ya nggak? Kalau seandainya kain itu dibuka untuk dibungkus dengan kain apa, maka dia akan terbuka auratnya, kelihatan. Nah, ini buat kita bikin satu lagi. Ini biasanya kita buat pasakannya, ya. Pasakan itu adalah kain yang digunakan sebagai handuk. Nah, setelah kita ini, kalau saat bikin tali itu pernah saya hadapi dia begini. Ini kan nggak berjahit Ustaz. Ngapain disobek-sobek? Ujung-ujungnya pas dia bungkus nggak ada iketannya. Pakai tali rapia akhirnya. Jadi kayak lontong. Iya. Untuk menghindari itu kita bikin nih ujung-ujungnya nih yang bekas kayak jahitan ini kita robek. Arifin bisa kan? Enteng? Enggak? Itu ya nyobek gitu. Ntar kamu boleh yang ini disobek lagi apa? Nah, kan enteng kan? Nah, ini kita usahakan kita lipat dulu biar gampang jadi nggak berantakan. Ya, udah yang kesini saya lipat.
Iya, ini gua dari ya kita dari pocong. Bagi tukang mancing sih dipakai banget ini. Kalau tukang mancing ini bisa dipakai nih. Ya tali-tali ini yang ada di kuburan tuh, habis itu diambil talinya. Katanya buat jodoh. Wah, gila katanya. Nggak tahu kenapa katanya bukan tukang mancing. Ya. Berapa sisi? Kita kalau satu kurang. Itu baru satu itu. Dua. Sebab kalau satu berarti jumlahnya hanya 5. Batunya habis. Dan menggunakannya semua kita sisinya kita sobek, kita buang tali. Jadi jumlah talinya berapa? 10, ya kan? Nah, 10 apa aja? Nanti kita lihat. Oh, ternyata 10 itu memang ada manfaatnya. Ya, saya segan-segan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang kita. Nah, ini juga jadi kita gunakan buat alas. Udah mau istirahat dulu? Nggak usah ya? Hah? Ini haus gitu. Paling Ustaz yang haus yang ngomong mulu. Ya belum dia nggak usah lagi senang aja. Ini juga akan kita bentangkan. Kita memaafkan. Jadi dulu ya. Kita bentangkan. Ini talinya kita gunakan untuk di atas ini 5, ya. Ini ujung kepala, ini atas tangan, ini bawah tangan. Kalau kamu melihat di pelang atau sinetron pojok itu artinya di sini, ya. Jadi dibuka sini, di sini, ini. Padahal ini tidak di sini. Nggak bisa ditutup terus ujung kaki. Paham sini? Nah, baik. Sekarang kita lihat Ustaz Muhammad. Ya, Ustaz Muhammad. Posisinya untuk posisi ini kepala, itu kaki. Yang kaki kita injupin sedikit. Ini Ustaz. Nah, gitu. Karena tadinya dibuka terus kalau gemuk, orang yang gemuk kita tarik kemari. Karena ini kan boros ya, insya Allah cukup. Nah, ya. Yang kedua miring lagi, ya, jangan terlalu besar, ya gitu. Posisinya incup, bagian kaki incup. Ini yang ketiga. Bagian ketiga kita ambil lurus, ya. Jadi nanti ini belum tentu nutup aurat, tapi dengan yang bawah ini nutup aurat semua, tertutup semua auratnya. Kalau perempuan 5 lapis, perempuan berarti kalau perempuan ini kemarin, nah, ya, gitu, baru gini lagi, ya, baru satu yang terakhir. Gitu ya. Nah setelah ini kita akan menggunakan yang keempat, yaitu gomis. Untuk pembuatan gomis ini nggak usah sampai sana. Jadi kita ambil sedikit buat bagian badan.
kita tutup seperti ini. Jadi tetap ini adanya di kepalanya, nanti di luar. Kita potong. Kalau di sini aja nggak keluar kepalanya. Ya, kenapa? Ketutupan. Nggak bisa tutup, kepalanya nggak bisa keluar. Jadi kita tutup, kita bolongin. Kita bikin seperti ini. Ketika nanti jenazah diletakkan, ini jenazah kepalanya adanya di luar komis, gitu. Ya, ini nanti kepalanya di sini. Jadi nanti baru kita tutup sambil kita tarik penutup jenazah, sehingga jenazahnya tidak terbuka auratnya. Kenapa? Tertutup sama ini. Nah, sekarang ya. Ini sambil diri, besar. Oke, susunya Ustaz ya. Sambil diri. Gak apa-apa kalau memang nggak ada sendiri. Oh, jangan ingin. Ini kan lebih, sementara ini kan enak. Jadi kita ambil. Besok, halangin sih. Ya, ini supaya cukup sampai kaki. Ini kita lepas. Kemudian kita buat bagian kakinya. Nggak usah. Ini aja sih. Ini yang namanya anut, ya. Supaya nanti bisa dipakai lagi, kita pakai dulu ini. Terus nanti kalau udah pakai apa? Udah pakai minyak wangi, ini akan noda, ya. Jadi kan intinya apa itu noda. Jadi kita pakai ini dulu, kita rasakan. Cendana. Ini namanya kayu cendana. Kalau ditanya itu kayu apa? Itu apa? Satu cendana. Ini kalau dibakar wangi, ya. Cuma karena ini kan tidak dibakar. Cuma memang di dalam kitab Nihaya Hussein, hanut ini adalah untuk memperkuat jenazah. Jadi yang seharusnya jenazah itu 2 minggu sudah hancur, maka ini bisa 100 hari baru hancur. Kita siram. Nah, semua ya, biar nanti buat kita praktek. Terus ini nah inilah yang diprotes sama orang-orang Muhammadiyah di sana. Kenapa mesti pakai enggak? Nah itulah alasan saya. Nabi memotong pelepas kurban. Dulu saya sudah bertanya sama orang tua saya dulu saya, kenapa kalau kita ziarah kubur kan dulu kembangnya pakai daun pisang ya? Itu daun pisangnya itu ditaruh. Kenapa? Kata istri saya, lu taruh aja, ikutin aja. Gak taunya selama dia basah, dia akan beristighfar untuk jenazah. Gitu ya? Yang besar, maaf. Ini prosesnya udah siap, kita tinggal lipat. Kenapa kita lipat? Kita khawatir nanti kalau ada anak-anak diinjak-injak. Kita dulu, dan ketika setelah mandikan, baru kita buka kembali. Ya kita semua masih kita mati kok, tenang aja. Sudah, bagian itu bagian tadi, mana? Depan kayu. Untuk menandai bahwa ini kepala, ini kaki, itu biasanya saya di sini ini saya lipat, gitu. Ya, jadi nanti ketika kita mencari kepalanya mana nih,
Kelihatan yang ada di sana. Ustaz. Kita berpusat, kita lipat lagi. Nah ini besar. Nah, ya. Ini kita bikin 4 ikatan, ya. Sebab kalau nggak diikat itu nanti akan lebar. Kita bikin 4 kali. Iya, kan belum dimandikan jenazahnya. Jadi ini nanti kalau kita buka kembali. Ya, jadi supaya itu kita lipat aja untuk menghemat tempat. Nah, kain kafan sudah siap. Nah, sudah, kain kafan sudah siap. Tinggal kita pelaksanaan pemandian. Pemandian, karena tadi Ustaz Arifin pakai pemandian, saya bilang kalau itu pakai meja. Kenapa? Ya, kalau pakai pemandian di bawah kemari orang pada bilang saya meninggal ya. Apalagi bisa posisi di atas ini. Jadi saya bilang, jadi udah pakai meja aja. Anggaplah ini pemandian. Biasanya kalau pemandian yang di masjid itu ada bagian, ada pembuangannya, ya kan? Dan juga ada platnya, ada bantahannya, ya kan? Anggaplah ini sudah lengkap pemandiannya. Baik, siapa yang tanya? Bisa sedikit geser. Kita akan coba dari ngangkat jenazah. Ya, jadi nanti saya minta bantuan kamu Pak untuk ngangkat jenazah. Anggaplah ini jenazah. Bisa tiduran? Tiduran aja dulu. Oh, yang lagi. Merem aja. Jangan pikirin apa-apa. Posisi jenazah ini biasanya begini. Ya, kalau memang ternyata dia belum dibuka bajunya, nanti di tempat pemandian baru dibuka dengan cara dipotong. Kalau bisa dibuka biasa, buka biasa. Jadi seperti ini. Kalau seandainya matanya melek, ini kita usahakan dia biar terang. Ya. Nah, kan terang kan? Gampang urut ini begitu doang. Cuma kalau seandainya gitu. Jadi matanya melek terus dibuka gitu melek lagi. Nanti waktu mandi jenazah cupeknya nih, apa namanya, kelopak matanya ini kita tarik ke bawah, gitu, kita tekan. Kemudian torokul ain, di torokul ain, ya ujung mata ini kita tarik ke bawah. Jadi kalau kelihatan melek kita tarik, kan berhenti. Nah, tahan. Kalau masih melek juga, kita apa-apa. Ya biasanya saya kalau ini saya bacanya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Sambil saya baca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, saya meremin matanya. Insyaallah merem. Ya, kalau melek juga ledek memang. Nah, jadi 3 orang siapa yang mau mengangkat? Ya baik. Kalau mengangkat kan kita nggak sama mengangkat orang hidup sama orang mati. Jadi ketika mengangkat nanti ini pegang sini sama sini ya, kepala sama ini, nanti pegang dada, ini pegang kaki. Saya miringin, baru masukin tangannya, angkat, taruh di pemandian. Siap? Jangan gerak, jatuh tar. Ya, sini aja ya. Ya, coba masukin tangannya. Ya. Dah, angkat. Bismillah. Ya, terus. Sini nggak tahu dah, sini yang gampang. Nah. Ya.
Ada sebenarnya harus ngadep kiblat, cuma kan kita lihat situasinya, tempatnya. Kalau tempatnya nggak memungkinkan ngadep kiblat, ngadep mana juga boleh. Gitu maksudnya. Yang penting mandiin. Memang sunnahnya kiblat, tapi kalau memang nggak memungkinkan, boleh ke kanan, boleh di kanan, boleh di kiri. Iya, artinya kakinya boleh ke kanan, boleh ke kiri. Tapi kalau memungkinkan ke sebelah kanan ya ke kanan. Tapi kalau enggak ya, kalau ini kan kayaknya dia langsung aja nih, gitu ya. Nah, kalau seandainya di jenazah ini belum dibuka, ini kita buka semua. Kalau sudah dibuka, kita ambil kain panjang buat menutup. Ya, anggaplah sini, yang putih satu. Anggaplah ini sebagai kain putih. Oh, ya kain panjang. Kain batik biasanya ya. Udah nggak nafas aja. Lalu kita siapkan. Ini sebelum kita mandikan, kita siapkan dulu sampo. Siapkan sabun. Kita siapkan cotton bud. Usahakan cotton budnya ini kalau seperti ini cotton budnya enggak terlalu menyerap karena dia begitu keras bentuknya. Jadi cotton bud ini saya nanti adik-adik yang coba membuat cotton budnya ya, saya cuma contohkan satu aja. Jadi kata-kata ini supaya nanti buat masuk kuping, hidung semuanya ini kita bikin supaya rendah. Caranya ini, kemudian ini dilipat, ini. Nah, terus kita posisinya berubah. Ini nanti buat masuk. Biasanya sebelum kita mandikan, kita suruh istri atau anak perempuannya buat nyebukin. Ya, nah anggaplah istrinya udah nyebukin. Nanti saya dipandu, anak kita dipandu, ya. Biasanya bacanya sama seperti kita cebok. Siapa yang bisa niat istinja? Allah matahari itu niat apa doa? Doa, bukan niat ya. Jadi kita niat untuk mengistinjakan almarhum sambil dicebokin sama ibu atau sama istrinya atau sama anak perempuannya. Itu biasa saya memandi. Bismillahirrahmanirrahim sambil ditekan, seandainya ada kotorannya bisa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-istinja'a bihadzal mayyiti billahi ta'ala. Artinya saya niat untuk mengistinjakan mayat ini sama jebokin sampai bersih. Bagian bawahnya selesai bersih, ini udah bersih, bagian bawah ini udah bersih, yakin kita bersih. Nah, baru yang laki nanti anaknya atau misalnya ponakan yang laki ini menyerahkan. Coba sini. Anggap ini adalah bapaknya. Masa ponakannya kayak gini ya. Kan kewajiban keluarga diserahkan ke saya, ya kan? Maka dia harus menyerahkan ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Sidik, tolong mandikan anak saya. Saya ridho, saya ikhlas. Pak Sidik memandikan. Itu penyerahan. Insya Allah saya terima. Berarti kewajiban saya untuk memandikan almarhum. Nah, setelah selesai kita serahkan, kita mulai dengan siraman. Ini air. Kita ambil, atau kalau pakai selang lebih nyaman. Kita ambil dari kepala. Bagian kanan, bagian tengah, bagian kiri. Tapi ambil lagi ya. Kalau selang kan sekaligus. Ini ambil lagi, ambil lagi, habis ya. Cuma kalau pakai ini capek. Kenapa? Kita harus nunduk begini lagi,
Ya. Nah, setelah selesai, wah itu ada selangnya. Oh ini. Iya. Ada airnya? Ya biasa dah. Tinggal mandi hujan katanya tadi. Kanan. Terus. Itu. Benar ada nih Ustaz. Itu matanya kena air. Nangis apa ya? Ya, ente sini. Gak enak ya Ustaz kali ini. Ente pegang. Jadi nanti setelah bersiram 3 kali kita sudah pakai sabun. Ikuti tangan saya Ustaz. Ya. Nah, terus sampai ke kaki. Sekali lagi. Tengah. Ya kan? Sekali lagi. Nah, terus sampo. Kita sampoin, ya kan? Kita sampoin semua. Tenang aja ente di krimbet ente. Di krimbet. Nah, terus ini bagian sini, ya. Kupingnya, bagian kuping. Ini kuping. Terus ini. Ya nangis lah mau. Ya ilah. Nanti bapak cuma digini doang. Nah, ya hidungnya, mulutnya semua. Terus kita sabunin. Yang kanan terus semua. Ya, tapi tidak khafif dengan basuhan yang ringan. Jangan bencak tuh. Rusak. Ya, jadi tidak khafif dengan yang sangat ringan. Selesai, makanya kita harus pakai sarung tangan. Nah, terus semua tangan selesai, tangan kiri kita sabunin sambil di air. Terus, nah, kita kembalikan, baru kita lagi supaya nggak tutup auratnya, ya supaya tutup auratnya bagian sini. Kita sabunin lagi, terus semua sampai kaki. Sampai ujung kaki kita sabunin bagian kiri. Gitu ya. Yang berat apa? Ini berat nggak sih? Saya lihat. Enggak ya? Enggak berat ya. Orang kita ketakutan gitu berat. Nah ini udah sekali basuhan. Nah sekarang siram lagi. Ini saya biasanya 3 kali basuhan. Ya, 3 kali basuhan. Kali pertama, terus itu ini 2. Itu di atas kain Ustaz. Iya, dan kita nggak boleh tutup karena buka aurat. Ya walaupun misalnya cuma kita doang berdua, tapi kita kenapa? Ini yang anak malu itu tabu. Itu hanya boleh disentuh nanti ketika kita nyemukin. Jadi kalau nggak langsung masih tutup itu nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh. Nah. Udah, kita sabunin lagi, kita sampoin lagi seperti semula, seperti pertama. Bisa? Terus selesai 3 kali. Oh 3 kali? 3 kali. Setelah 3 kali, baru kita bagian belakangnya. Jadi kita enggak depan sekali, belakang sekali, enggak. Kenapa? Ini akan menyakiti. Jadi kita miringin, dia itu adalah setelah selesai 3 kali baru miring. Nah, coba baca. Bisa miring? Oh bisa. Saya nggak bisa miring. Saya nggak bisa miring, saya kita bantuin ya miring bisa gitu. Oh berarti bisa setor. Nah, ini bagian ini bagian kanan nih sini. Ya, jadi itunya kita kasih bagian belakangnya semua, ya sampai sini karena derinya nggak kuat ya. Ya terus lagi, siram lagi, siram. Ntar lagi udah ada sabunya nih. Nah, 3 kali. Udah 3 kali, nah baru kita piringin lagi. Enak ya? Enak kan? Lagi. Nah, sekarang bagian kiri. Tuh. Ya. Bagian kiri. Sabunnya lagi sebanyak 3 kali. Setelah bersih baru. Itu sampai kaki. Iya, enggak. Oh, Kan kaki nanti udah terangkat.
jadi paling bagian paha aja. Ngerinya khawatir paha itu enggak kena air gitu. Nah, setelah 3 kali sudah selesai, baru kita ambil kateter. Ya, ini anggap aja kateternya banyak. Setiap lubang ini harus dibuang. Ya, biasanya karena ini bagian dari mata, ini saya sabunin, kemudian kupingnya dikorek, ya, buang sebelah kiri, korek, buang, terus mata. Kalau sampai tadi melek, ini tarik ujung sini tarik, ya. Kalau seandainya dia ini ujung tarik. Tapi kalau seandainya dia masih melek kita agak sulit, ininya ditarik, kelopak mata ditarik, ditekan. Nah, ketika mandiin ditekan, ya. Kemudian hidung, mulut. Setelah mulut, ujung jari. Makanya nanti ada yang dipotong, ya. Ada ini potong, jadi ujungnya lancip untuk ini. Kalau ini enak, bersih, ya kan? Ada yang hitam, mau nggak mau kita korek itu sampai bersih. Ikhtiar aja sampai bersih. Kalau sampai ujung-ujungnya nggak bisa dibersihkan, ya udah, ya. Selesai dibersihin, kemudian pusat, tahu pusat? Ini biasanya yang jarang orang bersihin. Nah, kita bersihin. Kalau masih ada hitam, keluar lagi, masih ada hitam, keluar lagi sampai bersih. Selesai, ujung kaki kita buka, ujung kakinya nih, nah kita bersihin, ya, pakai cotton bud atau pakai nyamuk, sehingga di kotor-kotoran. Tadi saya bilang kalau di sininya hitam udah susah, itu kita ikhtiar udah selesai, semua kita bersihkan. Alhamdulillah hormati ini anak nih. Bersih, gak lebih capek kita. Semua timah kayak ini. Nah, tuh ya, sudah, nah, selesai, kita selesai, harus ulangi tadi. Nah, kita siram, kita ambil proses terakhir pembersihan, yaitu perdol atau kita cebokin. Walaupun tadi sudah dicebokin sama istri, tapi kita cebokin lagi, kita berjalan sedikit. Nah, supaya ini terbuka. Coba sini masukin. Ini selangnya masukin. Nah, pegang itu. Nah, ini. Ya. Kita tangan kiri kita masuk ke bawah. Kemudian kita tekan perutnya, jangan dilihatin. Biasa dibuka biar Jangan dibuka semua, jangan dibuka semua. biar kelihatan. Nah, jadi kita tekan, ini kita korek. Ya, kan kita pakai sarung tangan. Jadi ketika kita korek, jangan nggak kotorannya. Kalau masih kotor, sabun lagi, bersihin sini. Nah, sabun, bersihin, sarung tangannya, kita mulai lagi sampai bersih. Nah, ini bagian sini nih. Depan. Mau kalau di depan kan kentut tadi ya. Ya nggak usah ditekan-tekan. Tekan, ini di sini keluar. Kalau emang dia susah buang air kemarin-kemarinnya, ini di bagian bawah ini akan keras. Kalau dia kita tekan agak keras, itu kita pencet ke atas. Ketika pencet ke atas, itu akan keluar nanti. Di sini tekan, di sini pencet, dia akan keluar kotoran-kotorannya. Nah, bersihkanlah sampai bersih. Makanya kadang kita nggak sangka, kok mandiin lama, karena di sini. Terkadang di sini yang lama, gitu ya. Anggap udah bersih, bagian atasnya kita bersihkan sampai lubang apanya, lubang pipisnya, ya. Kan ada lubang kencing tuh, kita bersihkan. Selesai, bersih semua, kita tutup. Baik, dari sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak, kemudian ini kembang kita akan taruh di itu ya, di air. Nah, anggap ini udah berair.
Nah, kita dari air yang tumpah ini kita akan siram. Tiga kali. Ya. Kalau seandainya ada keluarga, Ustaz, saya menyiram air. Kenapa? Memang kewajiban dia untuk memandikan. Silakan Bu, silakan. Itu kembang aja Ustaz. Kembang aja. Kalau yang lain nggak usah, karena kan udah serangan kita. Ini buat supaya dia merasa saya juga ikut mandi. Anaknya, suaminya, keluarganya yang mau menyiram silakan. Siram selesai semua, anggap sudah rapi. Kita bersihkan dulu kembang-kembangnya, selesai. Kembangnya kita bersihkan. Nah, baru kita wuduin. Ya. Ustaz, kapur bagusnya Kita terakhir. oh. Wafil akhirati kafur. Dan nanti di sebelah sebelah terakhir baru kafur. Kita ambil dulu. Ya. Selesai, kita duduk. Kita ambil mulut kita dulu. Saya biasanya ihtimal. Biasanya ihtimal kalau itu dia yang kumur. Kita ambil. Hidung kita selesai, baru ke dia. Mulutnya kita airin, hidungnya kita airin, ya. Kita tekan. Sama kita wudhu. Muka, selesai kita 3 kali, kita tangan. Tiga kali, ya, diri 3 kali, selesai 3 kali, kita kepalanya, terus bumi. Nah, setelah itu kita tutup kakinya, ya, sampai mata kakinya kita siram. Setelah selesai kita, kalau seandainya ada tapaknya atau rambutnya dipotong atau dia belum sunat, gitu. Ternyata dia belum sunat. Kan ada tadi bagian kulitnya itu nggak terkena air, maka kita ikhtiar dengan tayang. Tato nggak kena air, maka kita ikhtiar dengan tayang. Setelah selesai memandikan di sholat diwuduin, kita ambil bubuk produk tayamum, kita langsung tayamum. Wajib rumah diambil jenazah bila kita selesai kita tayamumin, baru tangannya sama seperti tayamum. Selesai kita siram lagi supaya tubuhnya nggak mengotori. Kita selesai, kita tutup, baru kita ini ya, mana yang tadi ini? Oh ini kapur tarus, kita air dengan air yang bersih, air selesai. Nah, asal ini dulu diairin, baru nanti ditutup. Cuma kalau ini kan tekan. Nah, itu diairin terus 3 kali sampai kapur barusnya selesai. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, Ummu Salamah kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, ketika Zainab Ummu Kulsum meninggal, Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, ilsilniha salasan au khamsan au adli dzalik. Hai Ummu Salamah, mandikanlah putriku Ummu Kulsum ini salasan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au adli dzalik atau lebih dari itu kalau memang perlu. Ya, nah dari situlah akhirnya kita mandi ini minimal banget 3 kali, gitu. Tapi kalau seandainya ternyata masih ada kotoran, masih ada tempelan-tempelannya, itu 5 kali.
Makanya kadang-kadang suka orang yang pulang rumah sakit itu kayak tempelan, ya, kayak tempelan. Lengket ada karet-karetnya, itu harus dibersihkan. Ya, pakai pakai minyak. Biasanya saya pakai minyak telon atau minyak kayu putih. Itu saya biasa. Selesai, jenazah kita ambil kain panjang itu kita panci, kita ganti dengan kain putih ini. Nah tadi nih kain putih kita ambil, terus kita ambil kain panjang satu. Kenapa? Ini karena masih basah. Ketika ditutup dengan kain putih, ini masih kelihatan. Ya, maka kita tutup dengan kain panjang satu, sehingga auratnya benar-benar tidak terlihat. Nah, sehingga setelah selesai seperti ini, kita tinggal membungkusnya. Ya, di sini ada tanya dulu. Tadi untuk pemeriksaan kemaluannya pakai apa namanya? Dibikin pakai kapas dulu. Nanti waktu bungkus, semua kita kapasin. Katakan bat. Oh, katakan iya. Kalau seandainya perlu, sebab kan ada orang yang walaupun udah sunat, tapi kepalanya itu masuk ke dalam. Ya, jadi kalau kita lihat, belum sunat kali. Tapi kalau kita cerat, gitu, itu kelihatan kepalanya udah disunat. Cuma pada bagian ujung kepalanya itu biasanya ada kotoran. Nah kita bersih. Kalau kita bersih nggak pakai kain itu nggak apa-apa. Jadi kata tadi itu buat bagian-bagian bersih saja. Kalau di sini langsung kita pakai tangan. Dan ada lagi banyak. Kalau mandinya langsung pakai air hujan. Kalau kebetulan lagi hujan kayak tadi ya. Hah? Kalau dia hujan, hujan kan lemparin aja. Hujan berhenti. Tapi biasanya enggak ya. Kita usahakan bimain, tahirin, mutahhirin. Kita menggunakan air yang suci lalu mensucikan. Makanya kita pakai selang ini lebih ikhtiar. Artinya air kita langsung dari keran. Enggak minjem, enggak apa, enggak kena. Ya kan enggak mustahil. Jadi kita mensucikannya dengan air yang suci mensucikan. Ya, itu ada lagi. Ya. Ya, wajibnya aja. Yang sunnah nggak apa-apa. Cuma umumnya kalau kita meninggalkan sunnah gimana? Enggak, kalau kita ninggalin sunnah kira-kira gimana? Rugi. Makruh, iya kan? Wajib lawannya haram, sunnah lawannya makruh. Jadi sunnah dikerjakan. Tapi kalau nggak dikerjakan, makruh. Mungkin Allah nggak langsung. Dulu gimana sih disuruh kerjanya malah enggak kan gitu. Tapi orang yang melihat, loh kok, orang yang melihat, loh kok, wudhu mana itu? Ya kan? Nah, kita meninggalkan itu semua, jangan sampai orang punya suudzon sama kita. Lakukan aja sedekah yang biasa kita wudhu. Gitu ya? Gitu. Makanya mohon maaf, bukan tidak boleh, kerjain aja. Kenapa? Semakin kita kerjakan, semakin pahala semakin besar buat kita. Semakin kita tinggalkan, pahalanya semakin kecil buat kita yang nanti. Dia nggak bisa cukup. Nabi bilang asbiril wudu'a walau syadida baradin. Sempurnakanlah wudu'mu walaupun sangat dingin. Kita lagi di puncak kedinginan ya nggak? Udara dingin. Kita mau sholat subuh. Bang sanggup mau duduk. Nabi bilang asbiril wudu'. Sempurnakan wudu' kamu walau syadida baradin, walaupun dalam suatu situasi sangat dingin. Di Arab main dinginnya katanya sih biasa. Benar enggak? Di Arab itu kalau malam dinginnya bukan main. Tapi sahabat-sahabat diperintahkan, kalau kamu wudhu, baguskan wudhu kamu, sempurnakan wudhu kamu, walaupun sangat dingin. Apalagi yang ini, masa kita nggak mau sempurnakan juga? Yang kita lagi dari pesantren, masa kita nggak mau sempurnakan wudhu kita? Iya kan? Ini ada lagi? Kalau nggak ada, kita biarkan dulu ini. Nanti kalau bisa agak memutar